Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif tengah semester 2 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial pada kelas 4 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama, anak-anak semuanya. Menjaga kebersihan dan keutuhan benda bersejarah ketika mengunjunginya termasuk perbuatan A. Menghargai peninggalan sejarah, B. Menaati tata tertib, C. Melestarikan benda bersejarah, D. Mempelajari sejarah. Ya, anak-anak semuanya, di sini menjaga kebersihan dan keutuhan benda bersejarah ketika mengunjunginya termasuk perbuatan melestarikan benda bersejarah, sehingga jawabannya adalah C, anak semuanya. Baik, berikutnya untuk soal nomor 2. Kerajaan Sriwijaya mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan A. Samaratungga, B. Balaputradewa, C. Sanggramawijaya, dan D. Dharmabala. Ya, anak-anak semuanya, kerajaan Sriwijaya mengalami puncak kejayaan itu pada masa pemerintahan Balaputradewa, sehingga jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Baik, soal nomor 3, anak-anak semuanya. Bukti bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam adalah terdapat A. Gedung sekolah, B. Tempat pengeboran minyak, C. Pasar swalayan, D. Kendaraan bermotor. Ya, anak semuanya, bukti bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam itu karena di Indonesia itu banyak terdapat tambang minyak, sehingga jawaban yang benar adalah B. Di Indonesia banyak tempat pengeboran minyak. Baik, anak-anak semuanya, selanjutnya kita ke soal nomor 4. Para wisatawan dari luar negeri selalu kagum dengan budaya gotong royong dan sikap ramah penduduk Indonesia. Budaya gotong royong dan sikap ramah merupakan contoh dari A. Keunggulan penduduk Indonesia, B. Kearifan lokal penduduk Indonesia, C. Cermin tingkah laku penduduk Indonesia, D. Daya tarik penduduk Indonesia. Ya, anak semuanya, para wisatawan dari luar negeri selalu kagum dengan budaya gotong royong dan sikap ramah penduduk Indonesia karena budaya gotong royong dan sikap ramah itu merupakan contoh dari kearifan lokal penduduk Indonesia, sehingga jawabannya adalah B, anak-anak ya. Rumah adat di daerah Kalimantan dibuat dalam bentuk panggung. Hal tersebut bertujuan untuk A. Mencegah gangguan binatang buas, B. Agar bernilai seni tinggi, C. Memanfaatkan kekayaan alam, D. Agar menampung banyak orang. Ya, anak-anak semuanya, di Kalimantan itu masih wilayahnya lebih banyak hutan, anak-anak semuanya, sehingga rumah adat di daerah Kalimantan itu dibuat dalam bentuk panggung. Salah satu tujuannya adalah mencegah gangguan binatang buas, sehingga jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Baik, soal nomor 6, anak-anak semuanya. Untuk dapat menghargai peninggalan sejarah, terlebih dahulu kita wajib memahami A. Pelajaran sejarah, B. Guru sejarah, C. Peristiwa sejarah, D. Jenis peninggalan sejarah. Ya, anak-anak semuanya, untuk dapat menghargai peninggalan sejarah, kita itu terlebih dahulu wajib memahami peristiwa sejarah, sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 7, 8 dan 8 ya.
Masjid Sunan Ampel merupakan salah satu bentuk peninggalan masa Islam. Masjid Sunan Ampel terdapat di kota A. Surabaya, B. Semarang, C. Ampel, D. Demak. Ya anak-anak semuanya, Masjid Sunan Ampel itu terdapat di Surabaya, tepatnya di Ampel, namun kotanya masuk kota Surabaya, sehingga jawabannya adalah A anak semuanya. Baik, soal nomor 8 anak-anak semuanya, kearifan lokal tidak muncul secara tiba-tiba, namun merupakan sebuah proses dari A. Hasil penelitian yang dilakukan secara berulang, B. Cerminan dari kebiasaan masyarakat setempat, C. Nilai tradisi yang menyatu dengan kehidupan masyarakat, D. Nilai budaya yang telah ditinggalkan masyarakat. Ya anak-anak semuanya, kearifan lokal itu tidak muncul secara tiba-tiba, namun merupakan sebuah proses dari nilai tradisi yang menyatu dengan kehidupan masyarakat, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 9. Soal nomor 9 ya. Kerajaan Islam pertama di wilayah Indonesia adalah A. Tarumanegara, B. Sriwijaya, C. Samudra Pasai, D. Kutai. Anak-anak, kata kuncinya ya adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Samudra Pasai anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya soal nomor 10. Subak merupakan bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan irigasi sawah yang dilakukan oleh masyarakat petani di daerah A. Bima, B. Bali, C. Boyolali, D. Bogor. Ya anak-anak semuanya, bahwa subak itu merupakan hal-hal yang baik yang berada dalam pengelolaan irigasi sawah yang berasal dari petani di daerah Bali anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 11. Masyarakat Baduy dalam tinggal di lereng-lereng pegunungan ya, ini masyarakat Baduy dengan mata pencaharian sebagai peladang. Mereka melarang mengelola tanah dengan cangkul dan memelihara sapi atau kambing. Hal ini tergolong dalam tipe kearifan lokal yang berhubungan dengan A. Makanan, B. Perumahan, C. Produksi, D. Keyakinan. Ya anak-anak semuanya, ini merupakan kearifan lokal di bidang keyakinan karena mereka punya keyakinan untuk melarang mereka untuk memelihara sapi atau kambing ya. Jadi jawaban yang benar adalah D anak-anak ya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 12. Berbagai teknologi yang berkembang saat ini pada dasarnya memiliki potensi besar untuk merusak keseimbangan alam dan lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan dengan memperkuat A. Kebutuhan masyarakat, B. Kemajuan teknologi, C. Budaya global, D. Kearifan lokal. Ya anak-anak semuanya, berbagai teknologi yang berkembang saat ini itu pada dasarnya memiliki potensi besar untuk merusak keseimbangan alam dan lingkungan ya. Untuk mengatasi hal tersebut anak-anak, kita harus memperkuat kearifan lokal anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 13 anak-anak semuanya. Ketika diangkat menjadi Mahapati, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang berisi A. Gajah Mada akan menyatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, B. Gajah Mada akan setia kepada Raja Hayam Wuruk, C. Gajah Mada akan memeluk agama Hindu, D. Gajah Mada tidak akan melakukan pemberontakan. Ya anak-anak semuanya, dalam sumpah palapa ya, dalam sumpah palapa itu isinya adalah Gajah Mada akan menyatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, sehingga jawabannya adalah A anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 14.
Kondisi wilayah Indonesia sebagian besar merupakan daerah perairan, sehingga Indonesia disebut sebagai negara A maritim, B kepulauan, C agraris, D kesatuan. Ya anak-anak semuanya, kata kuncinya adalah daerah perairan ya Indonesia ini. Lah karena daerah perairan maka dimaksud sebagai negara maritim, sehingga jawabannya adalah A anak-anak semuanya. Baik, soal nomor 15. Aspal merupakan salah satu hasil sumber daya alam tambang. Aspal dimanfaatkan manusia untuk A. bahan bakar mesin diesel, B. bahan baku pengerasan jalan, C. bahan bangunan, D. bahan pembuat benda kerajinan. Ya anak-anak semuanya, aspal sering kita jumpai itu merupakan bahan baku dalam pengerasan jalan, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Soal nomor 16 anak-anak semuanya, persediaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah A. melimpah ruah, B. banyak sekali, C. tersedia cukup, D. terbatas. Ya anak-anak semuanya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu karena persediaannya terbatas anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 17. Berikut ini yang tidak termasuk fungsi hutan. Yang tidak termasuk fungsi hutan adalah A. menyimpan cadangan air, B. tempat hidup satwa liar, C. tempat wisata, D. pembangkit tenaga listrik. Ya anak-anak semuanya, berikut ini yang tidak termasuk fungsi hutan itu adalah pembangkit tenaga listrik. Untuk menyimpan cadangan air, tempat hidup satwa liar, tempat wisata itu merupakan fungsi hutan, namun yang bukan adalah pembangkit tenaga listrik. Soal nomor 18 anak-anak semuanya, berikut ini yang bukan merupakan pemanfaatan daerah pegunungan ya, yang bukan merupakan pemanfaatan daerah pegunungan adalah untuk A. pertanian, B. pariwisata, C. tempat peristirahatan, D. pelabuhan. Ya anak semuanya, berikut ini yang bukan merupakan pemanfaatan daerah pegunungan adalah untuk pelabuhan. Karena apa? Pelabuhan itu berada di daerah laut, bukan di pegunungan. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 19 dan 20. Kita langsung ke poin soal. Bentuk kebudayaan bangsa Indonesia ditunjukkan nomor 1 bahasa daerah. Ya, ada budaya bahasa daerah di Indonesia, ada adat istiadat, ada sistem kekerabatan, mana cacak, mana adik, mana keponakan. Nah, kemudian ada kesenian daerah juga. Jadi 1, 2, 3, 4 itu termasuk kebudayaan yang ada di bangsa Indonesia. Jadi jelas sekali jawabannya adalah A anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, kita ke soal yang terakhir. Berikut ini salah satu dampak pudarnya kearifan lokal yang diakibatkan masuknya pengaruh buruk dari era globalisasi, yaitu A. masyarakat makin tertib dan patuh pada aturan hukum yang berlaku. Ini bukan ya, karena ini bukan dampak buruk. Yang kita cari adalah pengaruh buruk anak ya. Kemudian B. pendekatan kekeluargaan dalam tiap permasalahan lebih mudah dijumpai. Ini bukan pengaruh buruk. Kemudian semangat gotong royong di masyarakat makin memudar. Lah ini pengaruh buruk dari era globalisasi. Kemudian pola hidup sederhana makin diminati dan diterapkan oleh masyarakat. Lah ini bukan pengaruh buruk ya. Jadi yang pengaruh buruk untuk kearifan lokal dari era globalisasi ya, ini adalah semangat gotong royong di masyarakat itu makin memudar, sehingga jelas sekali jawabannya adalah C anak-anak semuanya.
Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk soal-soal atau asesmen sumatif tengah semester 2 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau disingkat IPAS pada kelas 4 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.